Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur El Victora. Masih bersama kami di Fajar Syiar El Victora. Kali ini di pagi yang penuh barokah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keimanan dan keislaman, juga menyehatkan kita dohiran wa batinan. Serta Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mengaji ilmu di Fajar Syiar El Victora. Baik dulur, kali ini di pagi yang penuh barokah ini kita akan mengaji Bengkel Hati bersama guru kita yang tak lain adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kota Surabaya, dan merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau juga Direktur Utama DASA, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Baik, dulur Victora, Anda bisa simak kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Dulur, beliau juga sudah hadir di studio. Alhamdulillah. Mari kita mulai, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Yai hari ini. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Ishak, rahimakumullah, keliru radhiyallahu anhu. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita semua diparingi sehat walafiat. Amin. Dan semoga keluarga besar Radio El Victor khususnya senantiasa sehat, amin, amin, amin. Bahagia, amin ya Allah. Di tahun baru, semangat baru, harapan baru, dan semuanya semoga selalu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga dengan bacaan sholawat Nabi, kula panjenengan keluarga besar Radio El Victor, keluarga besar Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya, senantiasa besok menjadi ahli surga semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, sebelum saya mengaji, saya ingin sampaikan bahwa terima kasih yang seagung-agungnya kepada para donatur yang telah menyumbangkan sebagian rizkinya di jalan Allah lewat DASA, ya, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Mudah-mudahan sedekah Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dibalas oleh Allah taala dengan kenikmatan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedekah Bapak Ibu sekalian sangat bermanfaat untuk kehidupan adik-adik yatim di Ponpes Al-Jihad. Baik Ponpes yang ada di Jemur Sari, Ponpes Al-Jihad yang ada di Madiun, Ponpes Al-Jihad yang ada di Ngawi, Ponpes Al-Jihad yang ada di Pacet, Ponpes Al-Jihad yang ada di Gondang, Kabupaten Mojokerto. Di Mojokerto ada 2 tempat. Ada Kecamatan Pacet dan Kecamatan Gondang. Di sana ada yatimnya semuanya. Jadi
Saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu sekalian atas sedekah Bapak Ibu. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal Dan alamin. tentu juga untuk kepentingan Islam ya. Nggih. Sosial kemarin alhamdulillah dasa menyantuni, mohon maaf ini yang biasa ngangkuti sampah itu. Masya Allah. Ya. Yang biasa suka bersih-bersih itu ditimbali di pondok, disantuni, ada uangnya, ada sembakonya ya. Masya Allah ini sangat manfaat ya. Maka sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para donatur. Nah, yang ingin bergabung di Dana Sosial Al-Jihad ini bisa WA di nomor handphone saya 081 33 123 6767. 081 33 123 6767. Masya Allah. Nah, nanti silahkan kirim nama, alamat, nomor HP, jumlah donasi berapa tiap bulan. 50.000 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 100.000 ya baik. Nanti akan diambil oleh Mas Santri. Nanti akan diambil oleh Mas Santri ke dalamnya jenengan semua. Ya, baik dulur, itulah untuk Anda yang ingin mengikuti Dana Sosial Al-Jihad bisa WA ke nomor 081 33 123 6767 dengan format nama, alamat, nomor HP dan juga jumlah donasi. Ya. Baik. Nanti tiap bulan akan diambil oleh Mas Santri dan ada payung gitu ya. Itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ngaji bersama-sama. Bahwa sekarang ini tahun baru, bagaimana kita punya semangat baru. Ini penting ini ya. Semangat baru menjadi yang lebih baik tentu. Maka kita di dalam kehidupan ini bagaimana kita, Mas Ishak, dulur El Victor, setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, maka bersamaan dengan interaksi itu bagaimana kita bisa menghormati orang lain. Ya apa kira-kira. Jadi kita setiap hari kita berinteraksi orang lain, maka kita dianjurkan juga harus baik dengan orang lain. Interaksi yang penuh dengan hormat. Nah, apa? Interaksi yang penuh dengan hormat. Interaksi yang penuh dengan hormat. Masya Allah. Nah, ini perintah pesan suci Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 18. Surat apa? Surat Luqman. Luqman ayat 18. Coba dibuka surat Luqman ayat 18. Baik. Ya, dulur silakan Anda buka surat Luqman ayat 18. Ayat 18 ya. Nggih. Berapa? Nggih.
Silakan dulur, Anda bisa simak ya. Surat Luqman ayat 18. Wala tusair ya. Ya. Sudah ya. Sampun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Oke Allah deh. Masya Allah. Melihat artinya ini. Wala tusair Nggih. khaddaka, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu Masya Allah. linnasi, dari manusia. Nggih. Jadi orang itu tidak boleh berinteraksi dengan orang tidak hormat, itu tidak boleh. Allah. Ya. Bahasa Jawa nih melengos. Iya. Apa? Melengos. Ini dilarang oleh Allah. Nggih, Masya Allah. Ada ya di Al-Quran ya. Nah, ya. Jadi janganlah kamu berjalan di muka bumi, kalau ketemu orang, berinteraksi dengan orang, melengos, memalingkan wajahmu. Mengapa? Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu, ya. Dan ada nih, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Masya Allah. Sombong. Nah, Masya Allah. Banyak orang itu lupa diri, itu akhirnya sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini sombong. Innallaha la yuhibbu kulla muhtarin fakhur. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, muhtalin fakhur, dan orang yang membangga-banggakan. Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang itu memandang dirinya merasa lebih baik, dan memandang orang lain itu merasa rendah. Masya Allah. Itu penyakit kelas berat. Kelas berat ini ya? Penyakit hati. Makanya pernah saya sampaikan, kenapa iblis itu kok dosanya tidak diampuni oleh Allah? Karena sombong. Gara-gara sombong. Karena sombong. Sakit hati terus sombong. Maka ini kita di tahun baru, di semangat baru, mari kita berinteraksi dengan orang yang penuh hormat. Kita berinteraksi kepada orang dengan yang baik. Jangan kita membelakangi orang lain. Maksudnya gak wabuan. Membelakangi orang lain itu gak wabuan. Masya Allah. Dan haram hukumnya bagi orang yang tidak wawuan lebih dari 3 hari. 3 hari? Iya, haram itu. Dosa semua. Keduanya atau salah satu? Kedua-duanya. Masya Allah. Kalau orang itu tidak wawuh, berapa? Selama 3 hari. 3 hari. Makanya kula panjenengan ini melalui Radio El Victor, kalau pengen rezekinya lancar, kalau pengen hidupnya bahagia, kalau pengen hidupnya tenang, buanglah
rasa sakit hati dan janganlah menjadi orang yang sombong. Masya Allah. Ya apa iso rezeki lancar karo kono benci, karo kono benci, karo kono benci. Masya Allah. Nggih. Ya. Nggih. Bagaimana bisa rezekinya lancar, iso ayem mung sama sana benci, sama sana benci, sama sana berpaling, bahasanya membelakangi. Gak wawo dengan sini, gak wawo dengan sini, melengos, gitu ya. Ini Qurannya. Nggak akan pernah diberi rezeki lancar barokah. Masya Allah. Yang kedua, kalau pengen doanya diijabai Allah, buanglah hati yang suka sakit hati. Buanglah hati yang suka Ya, sakit jadi hati yang mudah sakit hati, benci sama orang itu. Buang itu kalau pengen doanya mustajabah. Bagaimana mau doanya diijabai Allah, orangnya itu sakit hati terus. Masya Allah. Nggih. Angel ini ya. Nah, ya. Melengos, membenci yang lain, membenci yang lain. Ya, dan orang itu kalau sudah hatinya gampang membenci orang lain, melengos, membelakangi satu dengan yang lain, maka hidupnya tidak akan pernah tenang, rezekinya juga tidak lancar, dan doanya tidak diijabai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Masya Allah. Makanya kalau memang tidak wawuan itu ya menurut Allah itu maksimal ya 3 hari. Maksimal ya? 3 hari. Itu diberi kesempatan 3 hari atau bagaimana? Ya kalau mailbox itu 3 hari lah. Nah, kalau handphone itu mailbox. Dihubungi gak kena. Masya Allah. Jangan terus berkelanjutan. Buang hati ini. Kalau bisa menjadi pemaaf ya malah jadi orang yang mulia. Allah itu zat yang maha pemaaf. Yang benar-benar gampang memaafkan. Dosa sauntuk segoro itu. Kalau mau minta ampun ya diampuni asal benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, ini mengenai memalingkan wajah ya. Saya teringat ketika waktu di perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada Wahsy kalau nggak salah ya. Wahsy. Ya, itu kan Nabi kan nggak mau ketemu lagi sama Wahsy, walaupun Wahsy masuk ke dalam Islam. Itu bagaimana ya? Ya, Wahsy itu adalah orang munafik yang telah membocorkan ya pada mata-mata. Membunuh pamannya Nabi. Ya, membunuh pamannya Nabi itu kan bermula dari orang perempuan itu siapa namanya itu? Hindun kalau nggak salah. Ibu Hindun ya. Jadi Ibu Hindun ini membuat sandiwara, sayembara, siapa yang bisa membunuh Wahsy maka akan saya kasih hadiah tidur 3 hari 3 malam bersamaku, kata itu. Masya Allah. Akhirnya ternyata ada Wahsy inilah yang akhirnya seorang munafik. Munafik itu rene bolo rene nek kono bolo rono gitu. Ya. Jadi nggak jelas akhirnya. Lah yang mengunyah-ngunyah hatinya pamannya Rasulullah itu bukan Wahsy. Ya Hindun itu. Tapi yang membunuh atau yang itu tapi bukan kepada Wahsy, kepada Hindun. Artinya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
eh, melihat kekejaman seorang Hindun dan Wahsy, walaupun mereka masuk Islam itu rasanya ono gelo. Masih ada gelo. Masih rada ono gelo karena begitu kejamnya hati, ulu hatinya diambil dan dikunyah-kunyah. Masya Allah. Tapi akhirnya juga masuk Islam dan akhirnya juga menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya. Ya itu. Tapi hanya sesaat saja, tidak berkelanjutan. Sesaat ya. Hanya sesaat saja, saat pertama saja, tidak berkelanjutan terus menerus, kemudian saling berpaling, betul. Hanya awal saja, karena masih begitu dahsyatnya kekejaman Hindun dan Wahsy. Jadi perempuan itu kalau udah sakit hati itu gawat. Ini gawat gimana ini ya? Ya hati-hati maksudnya. Makanya ada ayat itu fakhdaruhum, dengan pasanganmu itu hati-hati. Dengan anak-anakmu itu hati-hati. Itu kan Allah Daud. Ketahuilah istrimu, anakmu itu bisa menjadi musuhmu. Al-Quran jelas lengkap Al-Quran. Ya, ketahuilah sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu itu bisa menjadi musuhmu. Ini kan? Bisa menjadi musuhmu. Masya Allah. Makanya fakhdaruhum, maka hatilah. Makanya kalau Rasulullah itu dalam pesan hadisnya kan ma min nisa, itu kan, ma min nisa, gimana itu, ma min nisa la akraman nisa min karim illa karim, ya. Ya, ma akraman nisa illa karim, itu kan. Itu waman ahana nisa illa laim, yang artinya bahwa tidak ada orang yang memuliakan wanita, bahasanya begitu. Itulah orang yang mulia. Orang yang memuliakan wanita, itulah orang yang mulia. Iya, itu Qur'annya begitu. Ma akraman nisa illa karim. Tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang yang mulia. Itu bahasanya. Yang mulia. Jadi orang yang pengen mulia ya muliakan wanita. Wanita di sini itu siapa nih, Yai? Semuanya atau bagaimana? Ya, istrinya. Makanya Rasulullah itu kalau dengan perempuan itu kan mengucapkannya baik gitu ya. Wa ma ahana nisa illa laim, dan orang yang merendahkan atau ya menghina wanita, hanya mereka lah orang-orang yang hina. Masya Allah. Nah, itu hanya ya kepada siapa wanita, ya kepada tanggung jawabnya masing-masing. Istrinya itu harus dimuliakan. Itu memang pesan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang mulia, yang tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang yang mulia. Jadi orang yang memuliakan wanita itulah orang yang mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian, innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, dan sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong dan juga membanggakan diri. Membanggakan diri. Ini orang-orang yang tidak disukai Allah. Maka di setahun baru ini, semangat baru ini, kita jangan menjadi orang yang sombong dan membanggakan diri. Membangga-banggakan, memandang orang lain lebih rendah dan menganggap dirinya merasa yang paling baik. Itu jadi ciri ini wong sombong niku kan
Wis pokok ndelok lungguh ngeten iki. Lungguh kula kali jenengan atau dengan siapa. Atine kok menganggap oh luwe apik aku timbangane kon. Masya Allah. Mulya aku timbangane sampeyan. Luwe derajat mboten niku wong sombong. Nah, orang yang memandang orang lain lebih rendah itulah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup seperti itu hidup nggak berkualitas. Memandang orang lain rendah. Gitu. Masya Allah. Ya. Kalau pengen hidup berkualitas itu pesannya Allah itu satu, ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Masya Allah. Berkualitas. Hidup itu berkualitas. Makanya orang yang di dunia tidak mau ibadah, mereka akan menyesal secara berkepanjangan. Menyesal tidak sesaat, berkepanjangan, yaitu di akhirat. Allah. Di akhirat. Makanya kata Nabi, dunia ini adalah ladang amal untuk panen di akhirat. Masya Allah. Ya, maka di dunia ini adalah apa tadi? Ladang amal untuk panennya di akhirat. Makanya ada hadis yang mengatakan orang mati itu adalah nikmat yang paling sempurna bagi orang yang beriman. Mengapa? Karena harus panen dia. Allah. Wong niku nek apik, niku mati, niku mboten bencana. Mboten susah ya. Mboten susah. Itu adalah tamamun nikmah. Allah. Nikmat yang sempurna. Mengapa? Mati kok nikmat yang sempurna? Karena dia akan panen dari tanaman-tanaman ketika yang ada di dunia. Itu. Jadi dunia ini kata Rasulullah itu, daunnya Kanjeng Nabi itu mazro'ah. Mazro'atul akhir. Kenapa itu ya? Mazro'ah itu ladang. Mazro'ah itu kalau bahasa lain itu pertanian. Sawah. Masya Allah. Ila aina tadhab. Ila mazro'ah. Mazro'ah itu yang sawah. Ladang amal. Panennya besok di akhirat. Makanya hidup di dunia ini kalau pengen berkualitas ya penuhi dengan ibadah, penuhi dengan baik, dengan interaksi dengan orang lain yang hormat. Ojo digawe melengos, jangan dibuat membenci orang lain, jangan dibuat untuk sombong. Ini mazro'ah. Masya Allah. Ladang amal. Seperti Bapak Ibu nekani ngaji, wes aku tak ngaji. Iki kena kesangu meneh di akhirat. Itu kan? Itu. Masya Allah. Ladang amal. Ya karena ladang amal kalau dalam pandangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu harus bagus, harus aman. Makanya Nabi Ibrahim itu nasionalismenya kuat. Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Loh ya Allah. Nabi Ibrahim itu nasionalismenya luar biasa. Masya Allah. Ngono kadang-kadang ono wong kapate cinta mbek negara cinta kepada negerinya. Negeri itu harus aman. Kalau gak aman, gak iso ngibadah. Pada tempat ini sebagai apa tadi? Mazro'ah. Sawah ladang sebagai tempat sarana untuk panen besok di akhirat. Makanya kalau di dunia tidak ibadah, tidak baik hatinya, itu akan susah berkepanjangan. Susah tidak sesaat, tapi berkepanjangan susah terus.
Na'udzubillahi min. Makanya ayo ini tahun baru Mas Ishak punya semangat baru ya. Kemudian punya apa itu harapan baru, hati yang lama yang jahat-jahat kita hilangi, gitu loh. Yang tadi sombong dihilangi, yang tadi suka nggak wawo, ayo stop. Yang biasanya membanggakan diri, ya, yang biasanya sombong membanggakan diri, stop. Iri hati yang biasa sakit hati dengan orang lain, stop. Karena itu akan membuat hatinya susah. Yang nomor 2 juga akan nyereti rezeki, dan itu juga menjadikan tidak terkabulnya doa. Allah, astagfirullah. Ya, ayo. Sekarang sesi dunia ini, mazroah ini kita jadikan apa? Lahan dunia ini, dunia ini kita jadikan sebagai tempat ibadah untuk panennya di akhirat. Allah. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa dunia ini bukan tujuan. Ya, dunia ini hanya sekedar senda gurau dan permainan. Masya Allah. Iya toh. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Ayatnya kan tidak lain kehidupan manusia ini adalah la'ibun, la'ibun wa lahwun. Permainan dan panggung sandiwara. Sandiwara ini ya kehidupan kita ini ya. Makanya kita ini jangan mau dibuat tapi tidak boleh main-main. Artinya bahwa kita ini bukan tujuan. Ya sing ngeten iki isine donya niki ya sing ngeten iki. Mati, ada yang hidup, kan begitu toh. Ada yang sehat, ada yang sakit. Siklusnya kan kecil, terus tambah remaja, pemuda, dewasa, terus anak kecil lagi. Ya gitu. Dan itu akan menimpa kepada siapapun, termasuk kula jenengan misalnya dadi arek cilik maneh. Allah. Arek cilik ya ngono maneh. Diatusi. Iya. Wong dadi arek cilik, kula jenengan arek cilik njaluk macam-macam. Nah, iya dah. Wonten iki wong tua sabar nuruti putrane. Sekarang kita harus sabar kepada orang tuanya. Diwale. Wong urip iku gantian. Biyen kita dijak dolen wong tua, saiki ngajak dolen wong tua. Oke. Astagfirullah. Ya, begitulah Bapak Ibu sekalian, dulur El Victor yang saya hormati, dan mari kita diskusi bersama. Semoga kula panjenengan di tahun baru ini punya harapan baru, terutama hati yang jahat-jahat ini kita hilangi, hati yang kotor, yang suka berpaling, membelakangi satu sama lain, ndak wawuh, hanya melbok. Ini harus kita hindari. Masya Allah. Baik ya, luar biasa sekali dulur. Di awal tahun kita dihidangkan dengan kajian yang terutama menguatkan hati kita untuk senantiasa menghindari sifat-sifat tadi yang telah disebutkan. Baik dulur, kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama beliau setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ya, baik dulur El Victor, kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jasilan Badri MAG. Baik Yai, ini sudah ada yang masuk dari pesan WA maupun telepon. Kita ke WA dulu Yai ya. Ini ada. Assalamualaikum Yai, izin bertanya, bagaimana dengan wanita yang telah menzolimi suami dan putrinya sendiri? Apa juga masih layak untuk dihormati? Matur nuwun. Wanita yang
mendolimi suaminya. Dan putrinya sendiri. Ya, yang betul dimaafkan. Dimaafkan ya. Namanya masih istrinya. Walaupun mendolimi suaminya ya dimaafkan. Dimaafkan. Walaupun itu melampaui batas gitu ya, misalkan. Ya didiskusikan gitu. Makanya memaafkan itu luar biasa. Berat ya. Orang itu kalau bisa rendah hati ya mudah memaafkan. Kalau sombong sulit untuk memaafkan. Kenapa orang itu sulit memaafkan? Karena dia merasa lebih baik. Masya Allah. Iya. Balik lagi kesombongan itu. Karena merasa dirinya lebih baik, maka sulit untuk memaafkan orang lain. Maka di dalam hidup ini pandanglah manusia itu sebagai manusia. Jangan dipandang istri sebagai bidadari. Kelihatan gak ya? Iya toh. Jangan istri memandang suami sebagai malaikat yang tidak punya salah, perfect, yang sempurna, tidak bisa. Istri ya manusia, suami ya manusia. Manusia itu yo nate bener, nate salah. Nate salah. Yo nate sabar, yo nate ngamuk. Maka pandanglah sebagai manusia. Maka kalau ada pasangan yang salah, maafkan. Maafkan. Abet bah. Maafkan. Tolong dimaafkan. Dimaafkan ya. Jadi di dalam kehidupan itu ya, jadi memang di sinetron itu sekarang kan ada itu. Jadi dengan menantunya itu. Iya. Yang baru viral. Saya dengar itu ya, saya sendiri. Ya memang sekali lagi itu harus dimaafkan dan harus diluruskan gitu ya. Harus diluruskan, harus dimaafkan kalau ingin menjadi yang lebih baik. Gitu. Memaafkan akan jauh lebih baik daripada yang akhirnya harus membenci ya pada sesamanya. Ya siapa tuh acuan kita? Ya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul dizalimi, dihina, dicaci maki, bahkan dihantemi batu sampai berdarah-darah. Ya. Itu juga akhirnya Rasulullah juga memaafkan. Memaafkan ya. Iya, memaafkan. Masya Allah. Memaafkan. Iya toh. Bahkan mendoakan. Sudah memaafkan, terus mendoakan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Baik. Ya, kita terima telepon ya. Nah, ada telepon ya. Assalamualaikum Bapak. Ibu ya. Dengan Ibu siapa, di mana Bu? Monggo Bu Sri, silakan yang ditanyakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri tidak taat kepada suaminya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salat khamsaha wa shoma syahraha, gitu ya. Wa ta'at ba'laha tadkhulul jannata min ayyi babin. Allah, min ayyi babin. Ya, barang siapa ada wanita yang
atau istri ya, yang kalau sholat 5 waktu dia sholat, puasa dia juga sholat, dan yang ketiga mau taat kepada suaminya. Nah, yang berat ini taatnya ini. Yang taat kepada suaminya, maka kata Nabi, tadkhul jannata min ayyibabin, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Allah, Masya Allah. Padahal pintu surga itu ada 8 atau berapa. Jadi dari mana saja. Cuma yang berat ini kan taat ba'laha. Apa itu? Taat kepada suaminya. Kalau namanya masih suami ya harus ditaati. Tapi golek wong sing taat kepada suami itu susah. Susah kayaknya. Angel. Angel. Bantah iya, nyeneni iya. Ya kan, taat itu padahal gak bayar. Nggih. Nah. Dan nyacat, maidu, Krewet. tapi pandanglah itu manusia. Balik lagi ya. Pandanglah itu apa? Manusia. Ya harus dimaafkan. Harus dimaafkan. Artinya suami memiliki sifat yang rendah hati itu. Iya, harus jembar. Ya kalau itu tidak taat, tidak melayani suaminya sampai 6 tahun ya jelas dosa toh. Dosa besar kayaknya. Iya dosa toh. Namanya masih suami istri ya. Dan statusnya juga masih suami istri. Selama 6 tahun. Nah, 6 tahun ya. Setelah pasca melahirkan itu. Ya. Tapi kita juga itu kasus apakah sebabnya apa karena sakit ya kita kan tidak tahu. Apa karena memang sakit yang kita nggak tahu kasus yang sebenarnya. Apa karena males ya kan banyak sebab itu. Kalau sakit yang mungkin betul-betul sakit ya bagaimana lagi wong sakit tidak boleh dipaksa kalau sakit. Tapi secara umum tadi kalau tidak melayani ya dosa. Tadi, ya. Kalau orangnya sehat, segar bugar ya dosa karena tidak termasuk taat kepada suami. Makanya para istri, jadi kalau suami itu kan dalilnya jadi harus imbang ya, harus imbang. Tadi tidak ada orang mulia yaitu orang yang memuliakan wanita. Kan begitu. Nanti orang yang memuliakan wanita adalah orang yang mulia. Tapi itu untuk suami. Dalil untuk suami. Lah dalil untuk istri yang mana? Ya tadi itu. Silahkan masuk pintu surga dari manapun. Idza salat khamsaha wa idza shamat syahraha dan wa idza ta'at ba'laha. Sholat 5 waktu, poso Ramadan, manut bojo. Swarga. Simpel ya. Simpel. Manute niku sing angel. Allah. Manute niki, makanya itu kalau dicekeli, diugemi, yakin ya. Rasulullah dawuh ngoten pesan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah yang berat itu kan at-ta'at ba'laha tadi. Manut sama suaminya itu. Masya Allah. Akhirnya kalau gak manut ya gak iso masuk dari ayyibabin dari pintu manapun yang ia kehendaki gak bisa. Gak manut. Baik dulur El Victor yang saya hormati, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga besar Radio El Victor semuanya diparingi sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin ya Allah. Dan selalu mendapat pitulungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tahun baru 2023 Amin. semoga tambah sehat, Amin. tambah sukses. Amin.
tambah bahagia, Amin. murah rizkinya. Allahumma Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Amin. dosa kedua orang tua kami, Amin. dosanya guru-guru kami. Amin. Ya Allah, semoga di tahun 2023 seluruh keluarga besar Radio El Victor, keluarga besar Al Jihad, dan seluruh pendengar radio dimanapun Bapak Ibu berada, Amin. yang sakit diparingi sehat walafiat, Amin. diparingi panjang umur, umur yang manfaat, Amin. umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang barokah. Amin ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih dan saya mohon maaf, sampai ketemu Senin depan. Dan saya ingatkan yang ingin umroh Ramadan. Ramadan ya. Awal Ramadan yang pahalanya sama dengan pahala haji bisa menghubungi Pak Sukron ya, 12 hari awal Ramadan. Awal Ramadan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.